Shalom Rising Eagles. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu, kita nggak ibadah langsung. Tapi yuk, selama kita masih ibadah online, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau arahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Kita mau berikan segala pengharapan kami pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang hidup kami. Karena Tuhanlah yang menjamin masa depan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup ini tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian di hidupku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Yes Tuhan, kami tetap percaya Engkau sekalipun kami berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup ini gak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian di hidupku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut,
gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yes Tuhan. Ya Tuhan, biarlah pujian ini Tuhan datang dari hati kami Tuhan. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, kami ingat Tuhan bahwa apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, Kaulah ya Tuhan yang selalu beserta di sisi kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan melalui pujian ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan Tuhan jalan yang terbaik Tuhan, bahwa masa depan kami aman Tuhan di tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang terus beserta kami Tuhan. Yes Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah kami terus Tuhan berjalan di sisi-Mu Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Ya Tuhan, inilah pujian kami Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkan kami Tuhan mengenal-Mu lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami siap menerima Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga siap Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi saksi-saksi kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh dunia ini melihat Tuhan kasih-Mu Tuhan melalui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tumbuhkan firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Biarlah kami dapat melakukan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar lebih lagi. Kami siap belajar lebih lagi. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik Rising Eagle, kembali lagi bersama Kak Kimberly. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan lagi ya. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Oke? Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Satu kesempatan lagi Tuhan izinkan setiap kami untuk bisa mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, bukakan hati kami Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami, bahkan kami dapat menjadi pelaku firman-Nya Tuhan, dan kami dapat jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar yang namanya Gospel in Social Life. Adik-adik tahu gak sih kalau kita hidup di dunia ini itu tidak bisa sendirian? Bukan tidak bisa, lebih tepatnya kita itu hidup di dunia ini tidak sendirian. Kenapa? Karena banyak orang-orang di sekitar kita yang akan mensupport kita, yang akan membantu kita, atau mungkin ternyata kita yang akan mensupport setiap mereka dan membantu setiap mereka. Nah, daripada itu, adik-adik, kita tidak bisa hidup di dunia ini sendirian. Maka dari itu kita hari ini mau sama-sama belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa jadi berkat buat lingkungan sekitar kita. Nah, lingkungan sekitar kita itu apa aja sih Kak? Yang pertama ada keluarga. Yang kedua ada teman-teman sekitar rumah mungkin. Yang ketiga ada teman-teman di sekolah kalian, teman-teman pelayanan atau teman-teman di gereja kalian, dan mungkin yang terakhir teman-teman di sosial media kalian, ya kan? Kalian semua pasti pakai sosial media, pasti juga punya banyak teman di sana. Nah, dalam masa pandemi ini ya adik-adik, kita itu tidak bisa bersosialisasi secara langsung bersama dengan teman-teman kita. Tapi mungkin kita bisa bersosialisasinya lewat media sosial. Contoh, mungkin adik-adik pakai WhatsApp, Line, atau Instagram, atau mungkin pakai TikTok. Jangan-jangan enggak. Mungkin itu cuma perkiraan kakak doang ya. Tapi apapun bentuk sosial media kalian yang kalian pakai untuk bersosialisasi, nah biarkan kita bisa jadi berkat di sosial media tersebut. Oleh karena itu, kakak cuma ingat satu ayat firman Tuhan yang ada di Matius 5 ayat yang ke-16. Kakak bacain ya buat kalian. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lewat ayat firman Tuhan ini, kita sama-sama mau belajar 3 hal aja. Yang pertama, yang paling simpel, yang paling di highlight, yaitu apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Yang pertama, biar setiap adik-adik terangnya bercahaya. Gimana Kak caranya kita bisa punya terang yang bercahaya buat banyak orang? Gampang, yang pertama ini yang paling penting di dalam hidup setiap kita, yaitu apa? Kita harus bangun hubungan bersama dengan Tuhan, yaitu Tuhan harus ada di dalam kita dan kita harus ada di dalam Tuhan. Seperti Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jelas ya, firman Tuhan berkata bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan harus tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini. Balik lagi yang kakak tadi bilang, kita butuh yang namanya Tuhan. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, kita butuh pertolongan dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, maka dari itu, untuk kita bahkan bisa jadi berkat buat orang lain, kita itu butuh Tuhan Yesus. Itu harus diingat ya. Kita buat diri kita sendiri aja kita nggak bisa kalau sendiri, apalagi kita untuk orang lain. Kita butuh yang namanya Tuhan Yesus. Maka dari itu, adik-adik setiap hari bangun tidur harus baca firman Tuhan. Kakak bicara seperti ini bukan berarti kakak sudah expert di bidang itu, tapi kakak juga masih belajar bagaimana membangun hubungan bersama dengan Tuhan setiap harinya. Yuk, mari kita sama-sama bangun hubungan bersama dengan Tuhan Yesus. Bangun pagi baca firman Tuhan. Kalau misalnya kesiangan, ayo
malam hari sebelum tidur baca firman Tuhan. Pokoknya satu hari harus sempetin baca firman Tuhan. Oke? Nah, balik lagi, untuk kita bisa jadi terang yang bercahaya. Jadi terang aja berarti kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi ketika terang itu harus bercahaya, kita harus membagikan firman Tuhan itu kepada teman-teman kita. Habis itu yang kedua itu kita belajar supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Yang kedua, perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Bagaimana Kak caranya kita bisa melakukan perbuatan yang baik? Ada 2 poin yang Kakak mau bahas. Yang pertama itu kita setiap kita melakukan perbuatan itu pasti kita memikirkan sesuatu ya. Setelah itu baru kita melakukan sesuatu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau melakukan sesuatu, pastinya ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu yang kedua. Nah, itu yang mau kita bahas. Dalam ayatnya di Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk kita bisa melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain, adik-adik, itu harus berasal dari pikiran kita juga. Kita harus memikirkan apa yang baik di dalam pikiran kita. Contohnya nih, kalau misalnya dari pikiran kita aja kita sudah memikirkan hal yang tidak baik, pasti perbuatan kita akan tercerminkan pikiran kita. Betul atau betul? Hayo, ya kan? Kita kan dalam masa remaja ya, dalam masa muda kalian, pasti kan kalian pengennya langsung ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Tapi mungkin kita lupa untuk memikirkannya terlebih dahulu. Alhasil kita salah melakukan perbuatan tersebut. Apakah itu perbuatan baik atau tidak baik? Jangan-jangan. Nah, maka dari itu kita harus memikirkan hal-hal yang baik terlebih dahulu supaya perbuatan kita juga bisa baik. Bukan hanya sikap kita yang baik terhadap orang lain, tetapi pikiran kita yang baik itu pasti akan menjadi perbuatan yang baik juga buat orang lain. Betul? Nah, selain itu, selain pikiran kita untuk mempengaruhi perbuatan kita, apa sih Kak yang jelas pakai banget, yaitu perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Ini yang mungkin kita suka anggap sepele gitu ya, tapi ternyata perkataan kita itu buat orang lain itu mungkin bisa menjatuhkan atau mungkin bisa membangun orang lain. Kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu, seperti Efesus 4 ayat yang ke-29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, mereka yang mendengar, mereka beroleh kasih karunia loh. Bukan hanya mendengar, tapi beroleh kasih karunia dari Tuhan Yesus. Maka dari itu, setiap kita mau melakukan perbuatan, pasti ada perkataan yang keluar. Perkataan itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang membangun untuk orang lain tentunya. Jadi kita bisa jadi berkat buat orang lain dari pikiran kita, dari perkataan kita, bahkan dari perbuatan kita. Itulah yang disebut perbuatan yang baik. Nah, yang terakhir ya, biasa pada semangat nih kalau yang terakhir, yeay gitu kan. Yang terakhir adik-adik, kalau kakak baca ulang nih ya, di Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kenapa sih kita harus jadi terang? Terang kita harus bercahaya di depan orang. Kenapa kita harus melihat melakukan perbuatan yang baik supaya mereka bisa melihat kita? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Tapi poin yang ketiga ini adik-adik, dibilangnya memuliakan Bapamu yang di surga. Bapamu adik-adik. Kalau kakak bilang kepada adik-adik, Bapamu berarti bapaknya siapa? Bapaknya adik-adik. Berarti kalau diubah kata-katanya menjadi Bapakku. Kenapa kata-katanya tidak memuliakan Bapa yang di surga? Kenapa harus ada Bapamu? Kenapa kalau diubah harus menjadi Bapakku? Karena Bapa yang di surga itu adalah Bapa kita.
Berarti kita itu memuliakan siapa? Tuhan Yesus. Bukan memuliakan teman-teman kita, bukan memuliakan orang tua kita, bukan memuliakan diri kita sendiri bahkan, tapi kita memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Penting banget kenapa kita harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, supaya kita memuliakan Bapa kita yang di surga. Bukan untuk kemegahan kita sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi penting banget adik-adik kalau kita itu hidup di dalam dunia ini harus jadi berkat buat banyak orang. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini itu punya satu tujuan, yaitu apa? Memuliakan Bapa kita yang di surga. Mungkin kita punya cita-cita, punya mimpi. Saya mau jadi dokter kak, nanti boleh. Saya mau jadi pilot kak, nanti boleh banget. Saya mau jadi chef kak, boleh. Atau mungkin saya mau jadi apa? Arsitek, mau jadi pebisnis misalnya gitu, punya usaha yang besar, pokoknya boleh banget. Adik-adik boleh punya cita-cita, adik-adik boleh punya mimpi yang besar. Tapi ingat, Tuhan ciptakan setiap kita di dunia ini untuk kita bisa jadi berkat, bukan untuk diri kita sendiri loh yang pertama, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, teman-teman kita yang ada di sekitar kita maupun yang ada di sosial media kita misalnya. Jadi kembali lagi, bagaimana caranya kita bisa jadi berkat buat banyak orang? Yang pertama, terang kita harus bercahaya, yaitu kita harus punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu tercermin dari apa? Dari pikiran kita, dari perkataan kita. Itu yang harus kita pikirkan, renungkan terlebih dahulu, supaya yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik dan itu menjadi perbuatan yang baik. Yang terakhir, kita hidup di dunia ini, kita jadi terang itu harus memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Jadi pastikan adik-adik semuanya ketika punya teman, ketika adik-adik ada di satu lingkungan, apapun itu lingkungannya, mau itu lingkungan yang paling baik, bahkan yang mungkin tidak baik sekalipun boleh, tapi adik-adik harus tetap jadi terang di sana, harus tetap jadi berkat di sana. Oke, itu aja sharing kakak hari ini. Semoga bisa jadi berkat buat adik-adik semuanya. Yuk, sekali lagi kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita tutup ibadah hari ini ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi apapun yang kita alami tahun ini, bahkan di penghujung tahun ini, Tuhan Yesus tetap baik buat setiap kita. Maka dari itu kita harus tetap mengucap syukur, kita harus tetap menjadi berkat buat banyak orang. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baik yang Kau jadikan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh belajar banyak hal hari ini Tuhan, biar Tuhan Yesus berbicara penuh buat setiap kami. Ajar kami lebih lagi Tuhan, mengucap syukur. Bahkan ajar setiap kami untuk kami dapat jadi berkat di tengah lingkungan sekitar kami Tuhan, di keluarga kami, bahkan di kehidupan sosial kami Tuhan, bahkan buat teman-teman media sosial kami juga Tuhan. Biarkan setiap kami jadi berkat di sana Tuhan. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Bahkan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Berkati studi kami Tuhan, biar kami juga dapat belajar dengan baik, supaya kami dapat mencapai nilai-nilai yang terbaik Tuhan. Semuanya kami persembahkan bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya untuk keluarga kami, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.